Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi manna 'alal muslimina bi inzalil Qur'anil Karim wa takaffala bi hifdhihi fis suduri was suturi ila yaumiddin wa ja'ala min tatimmati hifdhihi hifdha sunnatil mursalin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa ana an-nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita ngaturake syukur datang Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi dengan syukur yang senantiasa kita lahirkan lewat hati kita yang senantiasa tunduk datang Allah Subhanahu wa taala, senantiasa ingat datang Allah Subhanahu wa taala, dengan lidah kita yang senantiasa kita berusaha untuk bahasahi dengan zikir dan tilawatul Quran, dan amal perbuatan kita yang senantiasa taat melaksanakan semua perintah Allah dan Rasulnya. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita semua di antara jajaran hamba yang bersyukur. Amin. Salawat dan salam kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat, juga seluruh umatnya yang istiqamah mengikuti sunnah lan teladan Nabi ngantos dinten kiamat. Dan moga-moga kita termasuk umat Nabi yang kelak mendapatkan syafaat beliau, bisa berjumpa dengan Rasulullah di padang mahsyar, di telaga Kautsar, meminum air telaga Kautsar yang lebih putih daripada susu, harum, aroma airnya begitu harum, seperti lebih harum daripada parfum kasturi dan lebih manis daripada madu. Dan moga-moga kita juga bisa bertemu dengan Rasulullah di surga, sama-sama meminum air telaga Kautsar bersama beliau. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, alhamdulillah berjumpa kembali dalam sesi tahsin di Bayati juz 29. Alhamdulillah, moga-moga bisa kita istiqomahi ya, karena belajar Quran ini adalah sampai kematian ya, tidak ada batasnya, tidak sampai kelas 1, 2 dan seterusnya, karena ibadah adalah batasnya adalah hatta zurtum, yaitu fa'wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, dan beribadah kepada Tuhanmu sampai keyakinan atau kematian datang kepadamu. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, mari sama-sama kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita berada di surah Al-Muzammil terakhir sampai ayat berapa? 9 ya. Terakhir ayat 12. Ayat 11 ya, insyaallah ya. Baik, sebelum kita lanjutkan, mari kita murojaah, kita baca sama-sama Al-Muzammil dari ayat 1 sampai ayat 11. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alayhi wa rattilil qur'ana tartila. Inna sanulqi alayka qawlan thaqila. Inna nashi'atal layli hiya ashaddu wata'an wa aqwamu qila. Inna laka fin nahari sabhan tawila. Wadhkur isma rabbika wa tabattal
تبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا. Baik, alhamdulillah. Ya, lancar semua bacaannya. Malam ini insyaallah kita akan lanjutkan di sesi yang kedua. Untuk surah Al-Muzammil ini kita bagi menjadi 3 bagian, ya, ayat 1 sampai 11 bagian pertama, ayat 12 sampai ayat 19 bagian yang kedua, dan bagian terakhir adalah ayat 20, ya. Karena ayat 20 ini 1 ayat tapi cukup panjang. Baik, kita masuk ke bagian yang kedua, 12 sampai 19. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Inna ladaina ankalan wa jahima. وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا
Inna hadhihi tadhkirah faman syaa'a ittakhadha ila rabbih sabila. Baik, alhamdulillah ya sampai ayat 19. Sekali lagi supaya lebih lancar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna ladaina ankalan wa jahima. Wa ta'aman dha ghussatin wa 'adzaban alima. Yawma tarjuful ardu wal jibalu wa kanatil jibalu kathiban mahila. Inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasulan. Fa'asa fir'aunur rasul fa'akhadnahu akhdan wabila. Fakaifa tattaquna in kafartum yawman yaj'alul wildana shiba. As-samaa'u munfatirun bih. Kana wa'duhu maf'ula. Inna hadhihi tadhkirah faman syaa'a ittakhadha ila rabbih sabila.
Alhamdulillah, insyaallah ya, begitu lancar dan begitu semangat semua. Alhamdulillah. Moga-moga lancarnya kita membaca Quran ya menjadikan kedekatan kita dengan Al-Quran, karena kedekatan kita dengan Al-Quran adalah kedekatan kita dengan Allah. Semakin kita berjarak dengan Al-Quran, maka hakikatnya kita semakin berjarak dari Allah ya. Semakin kita jauh dari Al-Quran, semakin jauhlah kita dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu ketika ada seorang sahabat berkata, inni uhibbullah, wahai Nabi, saya itu cinta sama Allah. Maka apa kata Nabi? Undur, tunggu dulu. Hal tuhibbul Quran, apakah kamu cinta Quran? Apakah kamu rajin baca Quran? Apakah kamu cinta baca Quran? Ya, naam, iya wahai Rasul, saya cinta baca Quran. Kalau kamu cinta baca Quran, maka sungguh kamu benar-benar cinta pada Allah Subhanahu wa taala. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, kita baca bersama-sama. Mari kita kemakan malam ini di Masjid Baitur Rahim ya. Kita kemakan dengan tilawah Quran bersama-sama dari ayat 12. Mari 1 2 3 ta'ud. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna ladaina ankalan wa jahima wa ta'aman dha ghussatin wa 'adzaban alima. Yawma tarjuful ardu wal jibalu wa kanatil jibalu kathiban mahila. Inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula fa'asa fir'aunur rasul fa'akhadnahu akhdan wabila. فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا. إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. Baik, terakhir kita baca dari ayat pertama sampai ayat 19 secara bergantian. Kalau ta'awud panjenengan basmalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhal muzammil nisfahu aw inqus minhu qalila inna sanulqi 'alaika qawlan thaqila. Inna laka fin nahari sabhan tawila
Rabbul masyriqi wal maghribi la ilaha illa huwa fattakhidhu wakila. وذرني والمكذبين أولي النعمة إن لدينا أنكالا وجحيما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فأخذناه أخذا وبيلا السماء منفطر به إن هذه تذكرة Allahumma arhamna bil Quran. Insyaallah. Baik, barafikum ya. Moga-moga kita meraih keutamaan, yaitu keutamaan umat Nabi yang tidak hanya ya bisa baca Quran, tapi mampu baca Quran dengan baik dan bagus ya. Nabi mengatakan al-mahiru bil Qur'ani ma'as safaratil kiramil bararah. Sesungguhnya seluruh umatku, kata Nabi, yang bagus baca Qur'annya, yang lancar baca Qur'annya, yang indah baca Qur'annya, nanti di surga bersama para malaikat-malaikat yang mulia. Siapa itu safaratil kiramil bararah? Ini adalah malaikat khusus yang Allah tugaskan untuk menjaga Quran. Ya, maka mereka yang bagus dan lancar dan indah baca Qur'annya ditempatkan oleh Allah di surga khusus bersama para malaikat pembawa dan penjaga Al-Quran. Masya-Allah. Baik, barafikum. Bapak dan sekalian, coba kita ambil pelajaran dari surah Al-Muzammil. Sedikit sudah kami sampaikan pada kesempatan yang lalu tentang asbabun nuzul atau latar belakang turunnya surah Al-Muzammil. Jadi dalam riwayat Al-Bazzar dari sahabat Abdullah bin Jabir dikisahkan bahwasanya tokoh-tokoh Arab Quraisy itu mereka berkumpul untuk memberikan julukan dan tuduhan yang buruk, stigma yang buruk kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada Al-Quran, supaya orang-orang itu benci sama Nabi, supaya orang-orang itu benci dengan Al-Quran. Ya, tapi subhanallah, itu sudah menjadi sunatullah. Yuriduna ayyatfi'u nurallahi biafwahim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Orang-orang kafir itu selalu berusaha menghalangi manusia dari jalan Allah, senantiasa berusaha memadamkan api cahaya Allah, tapi justru Allah semakin menyempurnakan cahayanya. Ya, pun juga demikian, orang-orang kafir Quraisy berusaha ya menjelek-jelekan Nabi supaya orang itu benci sama Nabi. Ternyata apa? Allah pilihkan manusia-manusia pilihan, para sahabat-sahabat yang bahkan rela mengorbankan darah dan nyawanya karena kecintaannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Siapa yang tidak kenal Abu Bakar As-Siddiq? Abu Bakar As-Siddiq karena mencintai Nabi, karena membela Nabi, beliau sampai dipukuli orang sekampung, orang kafir Quraisy, sampai babak belur. Tapi apa yang beliau katakan ketika beliau sadar? Beliau sampai pingsan, dipukuli sampai berdarah-darah. Ketika sadar, apa yang beliau katakan? Mana kekasihku Muhammad? Bagaimana kondisi kekasihku Muhammad? Bagaimana kondisi Nabi Muhammad yang saya cintai? Tidak pernah memikirkan dirinya sendiri. Luar biasa. Jadi justru Allah pilihkan para sahabat, yaitu manusia yang paling mulia. Oleh karena itu dalam satu riwayat, ketika Allah Subhanahu wa taala melihat hati-hati manusia, maka nampaklah hati manusia yang paling baik adalah hatinya Nabi Muhammad. Setelah hati Nabi Muhammad dipisahkan, kemudian Allah lihat lagi hati manusia, maka yang terpilih adalah hatinya para sahabat. Mereka adalah orang-orang yang hatinya paling mulia setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya kan? Apalagi yang namanya Abu Bakar As-Siddiq, apalagi yang namanya Umar bin Khattab, Masya Allah, ya, nggak ada yang ngalahkan, ya. Maka andaikan ada Nabi setelah Nabi Muhammad, maka dialah Abu Bakar As-Siddiq atau dialah Umar bin Khattab. Baik, Bapak dan sekalian yang dirahmati Allah. Jadi Nabi itu mau dijuluki penyihir, mau dijuluki tukang santet, ya, mau dijuluki orang gila, orang sesat dan lain sebagainya. Al-Qur'an dijuluki kitab dongeng, asatirul awalin. Al-Qur'an mau dijuluki kitab sihir karena mampu menyihir banyak orang, ya. Itu setiap kali orang mendengar ayat Al-Quran langsung Masya Allah, ini jelas bukan ucapan manusia, ini jelas adalah tanzilum min hakim alim, ini jelas adalah firman Allah yang Allah turunkan dari langit. Maka Nabi SAW ketakutan, Nabi SAW menggigil, ya. Beliau pulang ke rumah, beliau masuk kamar, kemudian beliau berselimut karena kesedihan yang begitu menimpa Nabi SAW, ya, atas ancaman, intimidasi, ya, cemoohan, fitnahan, ya, yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy kepada Nabi Muhammad SAW. Sampai beliau sedih, beliau tidur, beliau selemutan. Maka Allah turunkan, ya, lewat malaikat Jibril satu surat namanya Al-Muzammil, orang yang lagi selimutan. Siapa yang dimaksud orang yang lagi selimutan? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dihibur, ya kan? Oleh karena itu Ibu sekalian, hiburan Rasulullah itu adalah Al-Qur'an. Hiburan di panjenengan apa, Bu? Jalan-jalan, sinetron. Ya, maka berbahagialah orang-orang yang ketika sedang sedih hiburannya adalah Al-Qur'an. Maka beruntunglah orang yang lagi galau hiburannya adalah Al-Qur'an. Itulah Rasulullah dan para sahabat. Ya kan? Setiap kali Nabi sedih, bagaimana cara Allah menghibur, bagaimana Allah menghilangkan kesedihannya? Dengan Allah turunkan wahyu. Ya. Nah, Ibu sekalian yang dirahmati Allah, makanya Allah katakan apa? Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Ya, dan Allah enggak mungkin bohong. Ala, ketahuilah, bi dzikrillahi, dengan mengingat Allah, dengan baca Quran, tatmainnul qulub, semua jiwa akan tenang, semua jiwa akan damai, ya, hidup akan tenang. Kan bahagia itu kan tidak bisa dilihat dari harta nggih, Pak Maulan nggih. Leres nggih? Kan belum tentu orang banyak harta bahagia, Pak. Bener, Pak? Artis saja yang paling kaya matinya bunuh diri, Pak. Ya, gitu. Bahagia tidak diukur dari berapa jumlah mobil yang dimiliki, nggih, Pak Nasain nggih. Bener, Pak, ya? Bener, ya. Belum tentu orang punya mobil bahagia. Iya kan? Karena bahagia itu dari hati. Kalau hati sudah bahagia, apalagi yang dicari? Kalau hati kita sudah tenang dan bahagia dengan Al-Quran, makan nasi sambal apa, Pak? Sambal korek, iwak, tempe, itu sudah tenang, bahagia, ya. Coba, Bu, orang yang disiksa oleh Allah dengan hartanya, ya kan? Fala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum innama yuridullahu ayyu'adzibahum biha.
Ya, jangan kamu terpesona dengan orang-orang yang Allah siksa dia dengan hartanya. Ya, piye? Bagaimana Ustaz kok ada orang disiksa dengan hartanya? Coba Bu ya. Nek gak makan harga 500.000 satu porsi, gak enak. Bayangkan nih, apa gak melarat nih? Makan sehari 3 kali, sekali makan harus 500.000, iya kan? Apa gak puyeng? Masya Allah. Nah itulah ya. Nah ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah menurunkan Al-Quran sebagai hiburan buat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah panggil, ya ayyuhal muzammil, wahai hambaku yang berselimut Nabi Muhammad. Qumil laila illa qalila. Ayo jangan tidur malam, jangan habiskan malam itu hanya untuk tidur, ya kan? Qumil laila, ayo bangun malam, salat malam, salat tahajud, illa qalila, ya, kecuali sedikit saja waktumu untuk tidur. Oleh karena itu ini adalah perintah tentang sholat malam, sholat tahajud. Sholat tahajud adalah sholat sunnah yang kita lakukan setelah kita bangun tidur. Untuk Kanjeng Nabi, sholat tahajud hukumnya wajib, ya. Untuk umatnya sunnah, ya. Oleh karena itu Nabi, ya, tidak pernah meninggalkan sholat witir. Itu 2 sholat sunnah yang tidak pernah ditinggal oleh Nabi adalah sholat witir dan sholat qabliyah subuh. Nah, Bapak dan sekalian yang dirahmati Allah, ya, sholat malam ini sangat penting. Mari kita belajar, ya. Kenapa? Karena barometer kita ini baik atau tidak, soleh atau tidak kita itu dilihat dari sholat malam, ya kan? Makanya Nabi mengatakan apa? Alaikum bi qiyamil lail. Hendaklah kalian melaksanakan sholat tahajud, sholat malam. Bisa 11 rakaat, bisa 7 rakaat, bisa 5 rakaat, bisa 3 rakaat. 1 rakaat boleh Pak Maulan? Boleh. 1 rakaat? Enggak boleh. Jangan gitu toh Pak. Boleh Pak, 1 rakaat. Yang langsung witir nanti. Saking ngantuk Pak. Saking ngantuk itu sebelum tidur ya 1 rakaat. Daripada tidak. Tapi yo cuma bendino 1 rakaat ya Pak. Yo naik lah. Ya kan? Jadi ini Mbak Thohir boleh 1 rakaat ya, 1 rakaat terus ya. Ya, padahal di setiap bulan Ramadan kita dilatih setiap malam tarawih 11 rakaat. Itu adalah pembelajaran. Nabi itu kalau sholat malam baik di bulan Ramadan maupun tidak di bulan Ramadan beliau tahajudnya 11 rakaat, ya. Maka beruntunglah siapa yang selain bulan Ramadan masih bisa 11 rakaat seperti Rasulullah SAW. Tapi kalau belum kuat 11 rakaat boleh, ya, kurang daripada itu meskipun 1 rakaat, insya Allah. Baik, barakallahu Bapak dan sekalian, sampai sini dulu, insya Allah kita sambung pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.